Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi hari ini. Saya memberi pencerahan dengan judul Manajemen Kolbu bagi Penyalahguna Narkoba bagian 3. Ya. Nah, tetap ada kaitannya dengan pencerahan terdahulu. Sebelum saya menindaklanjuti manajemen kolbunya, saya secara singkat saya ulas dulu masalah narkotikanya. Hari ini saya akan membahas masalah undang-undang, ya. Jadi di Indonesia ini ada Undang-Undang nomor 35, ya, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ya. Saya akan bahas bab 9. Bab 9 ini tentang pengobatan dan rehabilitasi. Kenapa saya angkat bab 9 ini? Karena sangat penting diinformasikan kepada masyarakat, ya. Di dalam bab 9 ini tentang pengobatan dan rehabilitasi, saya angkat pasal 54, ya. Pasal 54 itu bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Jadi harus diketahui, jadi bagi pecandu ataupun penyalahguna itu wajib direhabilitasi atau diobati, ya. Itu bunyi undang-undang. Kemudian pasal 55-nya ayat 1. Nah, ini juga perlu disimak. Bagi orang tua dari pecandu yang belum cukup umur harus melaporkan anaknya ke rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, ya, atau puskesmas terdekat, ya. Kemudian ayat 2-nya, bagi pecandu yang sudah cukup umur dia harus melaporkan dirinya sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kaitannya dengan bab berikutnya, ya. Ini ada bab 15 tentang ketentuan pidana. Di sini saya angkat pasal 128, bahwa orang tua wali dari pecandu yang belum cukup umur, kemudian dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, dengan sengaja tidak melaporkan akan dikenakan pidana paling lama pidana kurungan 6 bulan dan pidana denda 1 juta. Nah, ini juga harus dipahami karena ini jarang disosialisasikan, tetapi ini tetap undang-undang ini harus dipahami, dan walaupun sanksi pidana dan sanksi dendanya sedikit, tetapi ini tetap undang-undang yang harus dipahami oleh semua masyarakat, ya, terutama para orang tua yang anaknya menjadi penyalahguna, ya, apalagi sudah menjadi pecandu, seperti itu, ya. Oke. Nah, ini mengenai narkotika. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah kolbu, ya. Sebenarnya manajemen kolbu ini tidak khusus untuk penyalahguna saja, ya, ataupun pecandu narkoba, tetapi juga bisa untuk umum. Siapapun bisa bila mana merasa butuh tentang manajemen kolbu ini, ya, bisa untuk semua masyarakat luas dan semua strata, seperti itu, bila mana merasa membutuhkan, ya. Nah, terdahulu bicara manajemen kolbu itu ada kata-kata patut, ya. Bicara patut itu sesungguhnya
manusia itu harus menjadi manusia patut. Mudah-mudahan kita bagian dari yang patut. Patut adalah penyempurnaan diri. Ya. Walaupun sesungguhnya sempurna itu hanya milik Allah SWT semata. Namun bagi orang yang bijak dan patut dapat terlihat di saat melihat sesuatu yang indah. Ya. Nah, ini kita kaitkan orang yang patut dengan melihat sesuatu yang indah yang diciptakan Allah bagi kita. Karena orang yang patut itu mengerti, menghargai semua pemberian Allah kepada kita. Ya. Di antaranya ada yang tahu? Ya, di antaranya adalah panorama. Ya. Bicara panorama, semua orang pasti tahu bahwa panorama adalah wujud cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya. Begitu indahnya, pasti itu kan ada yang menciptakan. Ada arsiteknya, siapa? Yaitu ya Sang Maha, ya. Seperti itu. Sang Maha itu siapa? Ya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah zat yang sangat mulia dan sangat tinggi dan tidak ada taranya. Ya, seperti itu. Kemudian Allah memberikan fasilitas ini semuanya secara gratis. Namun semua itu terkandung dari pikiran kita, ya. Pikiran Anda. Secara jujur dari lubuk hati yang paling dalam, Anda harus merasa bahwa fasilitas ini bila dinilai dengan uang itu tidak ada taranya, ya. Tidak akan terbayarkan. Bisa juga semua ini kita dapatkan tentunya selalu dengan sukacita. Namun di balik itu kita lupa bersyukur dan berterima kasih. Ya. Kemudian Allah tidak pernah meminta balasan. Allah tidak pernah meminta balasan. Ya. Balasan ataupun timbal balik hanya berlaku bagi sesama manusia. Ya. Untung rugi hanya sesama manusia. Ya. Nah, Allah SWT meminta apa dari umatnya? Tidak meminta apa-apa. Allah hanya meminta kita iman. Ya. Jadi bagi manusia harus mempunyai iman. Ya, di dalam iman itu ada hak dan tanggung jawab. Ya. Sebelum kita mengulas hak dan tanggung jawab, iman itu sendiri harus diiringi dengan mukmin, muttaqin dan mukhlisin. Ya. Seperti itu. Kemudian bicara hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Manusia telah diberikan hidup berikut seisi dunia sebagai fasilitas, namun semua ini hanya titipan. Sehingga harus dipelihara dan dijaga. Anda dapat memakai sesukanya, memanfaatkan sesukanya, namun lain dengan waktu. Waktu fasilitas juga yang diberikan Allah SWT kepada kita, tetapi waktu hanya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan waktu sendiri selalu berjalan dan tidak dapat dihentikan. Ya. Jadi waktu itu harus diatur oleh kita yang sudah diamanahkan Allah SWT kepada kita dan sudah difasilitasi, harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan ada yang mengatakan saya tidak punya waktu. Ya. Seperti biasanya, ya ini memang berat sekali termasuk saya juga. Saat kita diundang seseorang atau memenuhi sebuah undangan, biasanya kita enggan untuk hadir.